Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Urwata al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtariya bi udhiyatan aw syatan. Diriwayatkan dari Urwah al-Bakiri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW memberikan Urwah duit, memberikan Urwah dinar. Kalau di orang Arab kan bukan duit, dia bahasanya Pak, apa bahasanya? Dinar, nama dirham. Taruhlah kita artikan di kita. Jadi Nabi ngasih uang, ngasih duit ke siapa? Ke Urwah. Untuk apa ini? Liyashtariya bihi udhiyatan aw syatan. Untuk dibeliin pakai itu uang, pakai itu dinar, hewan kurban atau kambing. 1 dinar Nabi ngasih ke Urwah buat dibeliin hewan kurban atau kambing. Pas dikasih duit nih sama Nabi, fashtara bihi syataini. Lalu Urwah membeli dengan duit yang tadi dikasih sama Nabi 2 kambing. Disuruhnya berapa tadi? 1 pakai uang itu. Tapi malah dibelinya berapa? Dapat 2. Berarti ini Urwah pintar kagak nih? Cerdas apa kagak? Dikasih duit pas tapi bisa dapat 2. Akhirnya fada'a ihdahuma bidinarin. Lalu si Urwah ini menjual salah satu 2 kambingnya dengan harga 1 dinar. Kan tadi Urwah dikasih berapa? 1 dinar, dibeliin dapat 2. Nah pas buat dapat 2 dijual lagi sama si Urwah yang 1, harganya sama berapa ya? 1 dinar. Untung gak di si Urwah? Untung lah, untung. Nah, berarti kan sisanya sama Urwah berapa ini? 1 ekor kambing. Fa'atahu bisyatin 2 dinari. Diberikan tuh Nabi, nih ya Rasul, kambing plus nih duit. Tuh. Soalnya tadi Nabi ngasih duit 1 dinar buat dibeliin 1 ekor kambing, malah sama si Urwah dapat 2. Berarti kan untung nih. Nabi udah ngasih duit dinar, dibalikin lagi sama siapa? Sama Urwah. Jadi Pak, kalau dagang begini, apapun kita dagang itu ada keuntungannya. Nanti kita akan bahas nih terkait tentang masalah kerjasama. Nah, ketika Nabi menerima 1 dinar duit yang diberikan oleh Urwah, lalu Nabi fada'a lahu bil barakati fi bai'ihi. Lalu Nabi mendoakan si Urwah tuh, doain biar berkah dalam jual belinya. Sampai Nabi ngomong gini ke Urwah, fakana law ishtaratu rabban la rabbiha bihi. Kalau kita artiin bebasnya, Urwah mah jangankan kita suruh beli apa? Kambing, tanah aja nih, ada kata dibeli, dia mah ada aja untungnya, begitu bahasanya. Saking apa nih? Saking cerdasnya Urwah dalam mengelola. Nah ini pembahasan hadis ini kalau kita larikan kepada ilmu fikih, di sana ada yang namanya babul mudharabah, kerjasama. Jadi misalnya saya ini shahibul mal, yang punya modal saya, yang punya harta saya. Terus saya punya teman namanya mudharib, dia yang mengelola. Nah kebetulan di sini Nabi shahibul mal, yang punya harta. Nah Urwah sahabat Nabi, pegawainya nih bahasa kita mah mudharib, dia yang mengelola. Ya Nabi modalin 1 dinar dikelola sama si Urwah, dapat berapa dinar? 2. Nah keuntungannya tadi lihat keuntungannya. Apakah keuntungannya itu buat si Urwah apa dibalikin lagi ke Nabi? Dibalikin lagi ke Nabi. Makanya hadisnya fa'atahu bisya'in wa dinarin. Nabi diberikan 1 ekor kambing karena tadi mintanya dibeliin kambing.
2 dinar, yang 1 dinar dibalikin lagi. Nah, kalau kita melihat kepada hadis ini, Pak, ketika jual beli, ketika itu kita punya pegawai, untung jangan buat pegawai dulu, harusnya serahkan dulu kemana? Ke kita yang punya modal. Kalau kita kan kebanyakan tukang sunat. Coba nih, andai kata modelnya model kayak kita ini, beneran jujur begini apa kagak? Kita dikasih modal nih, tuh, ya kan? Padahal ketika dikelola berhasil lah, dapat untung. Ya udah, model kita itu diem aja, kagak apa ngomong lagi sama yang pemilik hartanya atau pemilik modal itu. Nah, kalau kita mau nerapin ini, Pak, maka muamalah kita, jual beli kita, insya Allah masuk kategori diberkahi dan didoain oleh Nabi dengan sebuah keberkahan dalam usaha kita. Nah, ini sangat disayangkan sekali kalau andai kata kita sudah kerjasama, tapi salah satu dari kita yang kerjasama malah mengkhianati teman-temannya. Jadi kesimpulan ini hadis yang pertama, dihukumkan boleh saja dalam kerjasama. Yang punya modalin, terus yang pegawainya dia ngelola, nanti keuntungannya diberikan kepada orang yang modalin. Kalau memang si pegawainya dapat, adanya musyawarah atau transaksi kedua pihak, bahasa kitanya mah hitung-hitungan dah. Ya, nih saya kasih modal sekian, abang bikin usaha. Nanti kalau udah sukses, udah lancar, banyak laku, bagi 2. Misalnya saya dapat 50%-nya, Bapak dapat 40%-nya. Jadinya adanya apa tuh? Kerja sama gitu. Nanti kalau sama-sama jujur, Pak, sama-sama enak, insya Allah berkah. Kita kalau kerja, status kita jadi pegawai, jangan sekali-kali mendahului yang punya modal, apalagi mengkhianatinya. Orang kalau udah kerja sama, namanya juga kerja sama, harus terbuka satu sama lainnya. Kalau udah gak terbuka satu sama lainnya, kagak bakal jalan, kagak bakal berkah, kagak bakal untung, malah dia rugi, malah dia untung. Nah, kita kalau bermuamalah jangan sampai kebohongan, kecurangan, kelicikan ada dalam sebuah bisnis. Karena kalau itu sampai terjadi, ada barokah, tidak ada berkahnya. Nah, ini poin yang pertama dari hadis Nabi SAW. Kedua, karena ini kita belum lama ya momentum Aidul Adha. Di sini kebetulan ada redaksi liyashtariya bihi udhiyatan. Si Urwah disuruh beli hewan kurban. Sekedar kita mengingatkan kembali walaupun sudah lewat terkait tentang Aidul Adha ini, Pak. Ini coba saya tanya, kemarin kira-kira panitia itu dapat hewan kurban atau tidak? Dapat kebagian atau tidak? Dapat ya? Ya. Nah, ini sebenarnya dalam fikih ada penjelasannya, Bapak. Jadi yang namanya panitia itu kan bahasanya sambung lidah. Hakikatnya itu kan sebenarnya dia juga, Pak, yang punya itu kurban. Jadi sehingga ketika memang saya nih ya mau kurban, lalu saya berwakil di mana nih? Di Mushola Al-Hidayah misalnya, ya kan? Berarti status yang diwakili itu sama saya. Berarti seolah-olah itu kurban punya siapa? Punya panitia. Nah, sehingga ketika pembagian daging kurban, karena statusnya itu adalah hakikatnya punya dia juga, itu dalam fikih panitia nggak boleh itu, Pak, makan daging kurban, nggak boleh, itu hakikatnya. Jadi bagaimana? Ya sudah, panitia nggak aja dapat apa-apa dari daging kurban yang apa? Yang sudah dieksekusi itu. Lalu dapat itu di mana, Pak?
ya nanti juga banyak dari tempat-tempat yang lain dapat. Pokoknya dari tempat dia mengadakan kurban, dia tidak diperkenankan untuk apa? Mengambil daging. Kenapa? Karena statusnya dia itu udah muwakal, diwakili. Saya mewakili, yang mewakili. Saya kurban mewakili kepada panitia. Ini panitia diwakili oleh saya. Jadi ketika memang itu panitia statusnya udah diwakili atau udah menerima wakil daripada saya, berarti hakikatnya panitia itu sama saya, kurban. Apalagi kalau kurbannya kurban wajib, kurbannya kurban nazar. Saya pribadi haram makannya. Kalau kurban sunnah masih boleh Pak, itu pun makannya cuma sepertiga. Yang dimakan adalah hatinya, nggak boleh dagingnya. Susuapannya harus 3 suap, nggak boleh lebih daripada 3 suap. Betapa ketatnya kurban sunnah, apalagi kurban wajib. Maka daripada itu, kalau kita melihat kepada hukum fikihnya, ya tidak diperkenankan untuk panitia memakan daging hewan kurban. Baik, di sini ada yang mau ditanya Pak? Ada Pak? Terkait jual beli, terkait kurban? Tidak ada. Nah, hadis yang kedua, ada larangan dari Nabi SAW untuk tidak menjual belikan yang masuk kategori gharar tipuan. Apa hadisnya? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi budunil an'ami hatta tadha. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang jual beli sesuatu yang ada di dalam perut binatang. Apa itu sesuatunya? Anak binatang. Tapi kondisinya gimana? Masih dalam perut, hatta tadoa, sampai lahir boleh dijual belikan. Contoh, saya kasih contoh ini. Saya punya kambing, ya, betina. Kebetulan lagi hamil. Tiba-tiba saya pengen dijual apa? Anak atau janin yang di dalam kambing tersebut. Nah itu nahar Rasulullah melarang itu, tidak boleh. Kenapa? Ada unsur tipunya Pak. Apa unsur tipunya? Pertama, belum jelas itu beneran jadi apa kagak. Kedua, iya kalau hidup, kalau mati itu anak, iya. Nah, ketidakjelasan inilah Rasulullah melarang jual beli model begini Pak. Enggak data bahasa kitanya, enggak jelas, barangnya belum ada, entah sekalipun ada itu hidup apa mati. Nah ini menjadi poin penting buat kita ketika kita dagang, jangan begini modelnya. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya saya di rumah misalnya punya peternakan ikan banyak, kan mujaya udah gede-gede. Tiba-tiba dia mau beli mujaya, Pak saya mau beli mujaya. Iya ada, mana tuh di kolong, ambil aja. Ini nggak jelas Pak, nggak jelas. Apa yang nggak jelas? Satu, ketika saya bilang tuh ambil aja tuh di kolong ikannya, ukuran ikan di kolong beda-beda. Apalagi yang namanya ikan itu kan dihitungnya per kilo kan ya Pak? Nah iya, per kilonya berapa? Ujung-ujung dibayar aja tuh 25.000 contoh satu ikan. Nah kan nggak tahu pertama yang mana nih ikannya, lalu yang kedua kan ukurannya beda-beda, lalu ketiga belum ada sih barang, jadi kita belum kelihatan masih ada di kolong semuanya. Nah ini yang model begini nih Pak, dalam jual beli dilarang dalam Islam.
Jadi kalaupun mau dijual, benar-benar ditentuin dulu yang mana nih, ambil barangnya, lihat ukur takarannya berapa, per kilonya berapa, digemuk nih, modelnya bagus, gede, itu baru jelas. Jadi jangan jual beli ada unsur goror, unsur tipuan. Modelnya sama kayak tadi. Kita mau beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya. Maka kita kagak tahu hidup apa kagak ntarnya. Ya, nah maka daripada itu Nabi melarang. Coba kalau kita perhatikan hadis ini, Pak, betapa Nabi SAW amat sangat aktif menyuruh umatnya harus sama-sama ridho dalam jual beli, tidak ada keuntungan semata tapi merugikan orang lain. Itu Nabi SAW hablum minan nas mengajarkan kepada kita biar enak, sama-sama enak, kan jadinya lancar urusan. Kalau salah satu ketipu, salah satu tidak ridho, udah Pak, masuk kategori nggak berkah dalam bisnis kita. Dua, Nabi SAW melarang wa'an bai'i ma fi dhurqiha. Nabi melarang jual beli susu yang masih ada di dalam payudara binatang. Misalnya dia mengambil susunya tuh ya, udah mau dijual aja tuh susunya, cuma susunya masih di binatang tersebut, kan belum jelas kuah apa kagak itu susu, banyak apa kagak itu susu. Jadi bagaimana? Ada pers aja dulu susunya. Ntar kalau udah susunya ada di wadah tersebut, misalnya tuh berapa liter susunya, harganya berapa, jelas jadinya. Jadi kita juga Pak, jangan mau banget beli sesuatu yang tidak jelas. Makanya hukum online, jual beli online itu kalau ketidakjelasan itu dalam Islam tidak sah jual beli begitu Pak. Makanya kalau kita beli jual online itu ya, kita kan sebelum beli Pak, biasanya lihat bintangnya dulu Pak. Iya Bang, ya gitu ya. Kalau 5 bintang berarti ini bagus, mereka ada komentar-komentarnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba kalau kagak ada, ngeri, dan itu tidak sah jual beli begitu, haram hukumnya, bisa merugikan orang lain. Dua, Nabi SAW melarang jual beli budaknya. Yang ketiga, wa ansyira'il 'abdi wa huwa abikun. Nabi melarang jual beli budak yang budaknya kabur. Saya punya budak, saya pengen jual budak ini. Ada orang yang datang, Bang saya mau beli budak, ya dong, men budaknya kabur, cari antar. Kalau ketemu, kalau kagak, kan jadi kesian yang beli. Lah saya mah enak menerima duitnya. Nah Nabi melarang yang model begitu. Itu contoh-contoh yang mengandung unsur goror, unsur tipuan, dan tidak diperkenalkan dalam syariat Islam. Makanya pembahasan kita kan dari awal pertemuan itu muamalah yang diterima, ada muamalah yang tidak diterima. Nah ini pembahasan kita masuk kategori muamalah hablum minan nas, usaha-usaha yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada jual beli yang halal, ada jual beli yang haram. Nah ini termasuk kategori jual beli yang haram. Lalu yang keempat, Nabi bilang wa ansyara'il maghanimi hatta tuqsama. Nabi juga melarang jual beli harta ghanimah yang belum dibagi. Gak boleh. Jadi di zaman dulu Pak ada yang namanya istilah peperangan. Nah di peperangan itu ketika musuhnya kalah, ya, lalu musuhnya meninggalkan yang namanya barang-barang. Dalam hukum Islam atau istilahnya itu dikenal namanya harta ghanimah. Nah itu nggak boleh langsung dijual gitu Pak sama orang lain. Ini saya dapat harta ghanimah nih, peti isinya emas dan lain-lain, langsung dijual, nggak boleh. Hatta tuh sama, bagiin dulu. Yang ketika berperang siapa yang bagiin semuanya. Ketika itu udah hak milik, baru boleh dijual. Sama orang yang kemarin daging kurban. Kan kalau kita kan kadang-kadang ngegampangin nih, panitia habis motong, ya ujungnya langsung diambil aja dagingnya. Masak dulu.
Masa aku udah disok? Kita nanya, buat apa? Siang itu buat panitia. Capek, haus, nggak boleh begitu harusnya. Itu tuh daging kurban masih sifatnya tuh hakun mustarak, punya kebersamaan. Karena belum dibagi-bagi, bagi-bagi dulu. Tapi untuk panitia itu jangan sebenarnya mah bagi-bagi dulu tuh, untuk orang lain udah bagi-bagi semuanya tuh. Nah barda itu kan punya hak dia. Kalau udah punya hak dia, boleh mau diapain juga, mau dijual lagi juga boleh, mau dimasak ya silakan. Sepele mungkin Pak, sepele mungkin di pandangan kita, ternyata ada hukumnya dalam fikih. Terus apa lagi Nabi SAW melarang? Wa an syira'is shadaqah hatta tuqbal. Enggak boleh kita menjual beli sedekah sampai diterima benar-benar sedekahnya. Kalau sedekahnya udah diterima dijual boleh. Kalau belum diterima jangan makin dijual. Contoh terkait tentang zakat fitri di bulan suci Ramadan, boleh nggak orang yang menerima zakat menjual lagi zakatnya? Boleh nggak? Boleh Pak, yang penting udah diterima. Atau dia zakat dari yang dizakatin itu, boleh nggak? Boleh. Saya terima zakat nih, ya, saya belum zakat. Karena saya udah terima zakat, itu punya saya, boleh nggak itu saya zakatin lagi? Boleh, silakan. Orang punya dia. Saya jual boleh apa enggak? Nah, boleh, orang punya dia. Nah di sini jangan jual beli sedekah sampai benar-benar sedekah itu kita terima. Kita kalau udah diterima boleh kita transaksi, kita jual. Nah kalau belum ada kita ya Pak, jangan pakai dijual-jual aja. Lagi pula yang beli siapa yang mau barang yang belum ada. Lalu Rasulullah melarang apa lagi? Wa ad-darbatul qais. Gak boleh. Nabi SAW melarang jual beli dari hasil penyelam. Orang belum ada hasilnya, belum dapat, udah mau dijual. Nah, saya mau jual ikan, mentar dulu ya, harganya sekian ini. Lah mana barangnya? Ono lagi di nyari dulu. Iya, lagi diselami dulu. Nah kalau dapat, itu juga orangnya nyelam kalau hidup. Iya kalau panjang, mulai kalau apa-apa di dalam laut. Jadi yang rugi siapa jadinya? Yang beli tadi. Semua contoh ini, Rasulullah melarang. Kalau udah larangan itu yang tadi al-fasada, berarti itu udah menuntut sebuah kerusakan. Kalau udah menuntut sebuah kerusakan, maka jatuhnya haram. Berarti jual beli model begini hukumnya haram. Kalau udah hukumnya haram, dosa apa kagak? Dosa. Bukan menuai keuntungan, bukan menuai pahala, bukan menuai barokah, tapi menuai kerugian. Jadi menuai tidak berkah. Bahkan masa kategori bisa dilaknat sama orang yang beli, dikutuk, dihina, dijelek-jelekin. Kenapa? Karena dirugikan oleh penjual tersebut. Nah inilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya sampai sedetail ini Pak, hablum minan nas. Makanya di Al-Quran kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau andai kata benar-benar kita ngikutin Nabi aja Pak, hidup kita Pak hasanah di dunia, nggak ada kecurangan, nggak ada perkelahian, nggak ada yang dirugikan satu sama lainnya. Jadi Nabi SAW itu udah dijuluki uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Ngajarin kita bagaimana urusan sama manusia, ngajarin kita bagaimana urusan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya andai kata kita tahu ilmunya ini semuanya, berkahnya luar biasa. Apalagi kita mayoritas adalah dagang. Maka jangan sampai ada kecurangan dalam dagangan kita. Ya.
Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashtaru samaka fil ma' fa innahu gharar. Ini hadis tadi sudah saya jelaskan di awal-awal. Jangan kamu beli ikan di dalam air, maka sesungguhnya itu masuk kategori gharar. Tadi sudah saya perumpamin, saya punya kolong peternakan ikan, saya jual bang, saya mau beli ikan tuh di kolong. Ini gharar ini Pak. Apa gorornya? Pertama, yang namanya kita jualan, apalagi terkait tentang hewan, ikan lah, itu kan dihitungnya per kilo. Nah sementara di dalam kolom beraneka ragam ukurannya. Tiba-tiba kita cuma matokin berapa? Ya perkiranya 10.000. Itu yang beli yang mana tuh? Begitu, udah sudah 50.000. Ada unsur tipunya kalau iya yang diambil itu yang gemuk ukurannya 5 kilo, kalau yang kurung. Nah makanya gharar di situ, dan itu tidak diperkenankan, bahkan tidak diperbolehkan dalam Islam. Sama hadis setelahnya juga, wa an ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a thamaratu hatta tu'ama. Tidak diboleh kita jual buah sampai buah itu matang. Tu'am itu bisa dimakan, kalau masih mentah itu boleh. Iya, saya mau beli rambutan, mana rambutan kau? Pohon. Kalau lihat masih hijau. Iya tuh kalau matang, kalau kagak. Terus lagi wala yuba'a sufun ala zuhri. Enggak boleh kita jual bulu-bulu binatang di pundak ekor binatang. Masa bulunya dua? Kalau mau beli satu paket sama apa? Hewan-hewannya. Terus apa lagi? Wala labanul fitorin. Kita nggak boleh beli susu yang masih ada di dalam payudara binatang betina. Iya kalau keluar. Ya kalau kagak. Berarti kan ini hadis senada dengan hadis yang pertama tadi di awal yang kita bahas. Masuk kategori bai'un gharar, jual beli, tipu. Itu haram hukumnya. Nah hadis selanjutnya juga sama senada. Wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin wal madaqih. Nabi itu melarang jual beli binatang yang masih dalam kandungan, madamin dalam kandungan, sama malaki, jual beli air mani binatang jantan. Masih kondisinya di dalam, apa yang mau dibeli? Barangnya belum kelihatan. Semuanya itu senada dengan hadis yang pertama tadi. Nah ini hadis yang ketiga nih, yang terakhir ini hadis. Ada salah satu jaminan dari Nabi, Allah akan mengampunkan dosa kita ketika kita jual, lalu si pembelinya tidak tutup dengan apa yang kita jual, lalu dia minta balikin, minta batalin, lalu kita terima itu, maka Allah akan hapus dosa kita. Cuman faktanya nggak begitu. Bahasa kita kalau udah dibeli, kagak boleh dibalikin. Ini Pak hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu. Siapa orang yang membatalkan kepada orang muslim jual belinya, niscaya Allah akan ampunkan dosanya. Bagaimana gambarannya? Di dalam kitab Misbah, Syekhuna memberikan sebuah tamsil, anna rajulaini tabayya'a. Ada dua orang laki-laki saling jual beli. Fanadima ahaduhuma, salah satu dari jual beli ini ada yang menyesal. Wa tamada al-iqamata, dia menuntut biar batal, kagak jadi dah nak beli. Kemudian faqabila al-akhar, orang kedua menerima pembatalan transaksi jual beli ini, maka masuk kategori hadis aqalahu Allahu asratahu. Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Jadi kalau kita penjual, ada pembeli, kita udah ngasih secara perinci begini-begini, udah fix jadi, jalan aja terus di tengah jalan balik lagi. Pak, maaf dah Pak, saya kayaknya gak jadi beli. Pak, apapun itu barangnya. Iya,
Tadi itu bahasanya fanadima, dia nyesel. Ya udah, kita bagaimana? Apakah kita tetap, wah nggak bisa begitu Pak kalau udah beli mah? Apa kita balikin? Modern kita nggak begitu Pak. Nah, kalau udah beli mah Pak, maaf boleh. Nah, kalau kita melihat kepada hadis ini Pak, balikin ke jadi masalah. Orang dia juga nyesel beli, dia balikin, dia udah Pak nggak apa-apa sini, saya terima, balikin. Maka disitulah aqadahullah, Allah akan hapus dosa orang tersebut. Orang apa kita kejadian? Ketika kita beli alat elektronik tuh, ya, kan itu satu toko banyak banget. Barangnya sama kita beli. Di sini harganya misalnya 2 juta. Kita udah transaksi beli, pas berjalan-jalan, 1,5 ada yang jual Pak. Barangnya sama. Dan dia nyesel ini. Dia nyesel. Nanti mau beli aja di sini ya. Ujung-ujung dia udah nih, semua tolak Pak, dia tuntut. Mohon maaf Pak, saya balikin udah. Saya nyesel ini beli. Maaf Pak, jual malah buat 2 juta nih misalnya. Mau ada yang lebih murah lagi. Dia nyesel gitu kan. Nah kita dengan lapang dada misalnya, ya udah Pak, nggak jadi masalah. Balikin. Masuk ini kategori ada sini. Allah. Makanya tadi kita kalau jual beli, satu dari dasar kejujuran, kedua dari dasar juga sama-sama menyenangkan, berkah, enak jadinya. Dan orang yang beli sama kita nggak bakal istilahnya kapok, apalagi dilayani dengan baik. Minimal banget kata-kata itu pengaruh banget Pak dalam jual beli itu. Orang kalau udah jual beli merengut aja sih penjualnya, kagak ada basa-basi, gak ada kata-katanya, orang juga mau beli banget. Udah ngeliat dia aja dah enak Pak, padahal tempat lainnya dah. Itu terkait tentang masalah jual